Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita mulai dari mikrotik yang A. Ini kita terhubung dulu. Oke, kita mulai di awal, itu di menu IP, address. Silakan ditambahkan 200.50.3. Saya sekarang anggap di komputer 20. Oke. Komputer 20 slash-nya 27 di ether 2. Oke, 200.50.3.20 karena saya berada di komputer 20. Kemudian oke. Langkah pertama sudah selesai. Di langkah kedua, DHCP client, tanda tambah, pastikan di ether 1, apply, kemudian oke, tunggu beberapa saat hingga on atau dapat biaya ether 1. Lanjut, angka berikutnya di menu DNS, checklist saja allow remote request-nya, kemudian apply, oke. Lanjut, angka berikutnya di menu IP, kemudian firewall. Ini firewall yang pertama. Oke, klik tanda tambah. Pastikan di out interface-nya adalah ether 1. Kemudian action-nya MSQRed. Apply, kemudian oke. Oke, sampai di sini Anda silakan uji coba tes koneksi internetnya berhasil apa enggak. Oke, masuk ke kontrol panel. Oke, sekarang kita berada di komputer 20, maka komputer kita anggap 21, kita gateway-kan dia ke ether 2 di 20. Oke, klik OK. Oke, kita coba tes koneksinya. Pastikan Anda udah buka Google itu bisa ngakses situs. Salah satu situsnya yang mau Anda blokir misalnya. Oke, kita contohkan adalah situsnya yang biasa. Nah, untuk ngetes situs, Anda bukanya dari sini. Kalau Anda tuliskan misalnya lipi.go.id, secara otomatis pasti Anda akan terblokir atau error forbidden-nya nampil. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita akses situs? Contoh seperti ini. Kita tadi dari Google. Dari Google seperti ini misalnya. Nah, kita masuk Google nih, kita klik situsnya. Jadi satu sisi situsnya udah memang ada nampil di Google. Tapi kalau Anda langsung ketikkan di sini, bisa saja misalnya nama Anda misalnya nanda.com, bisa aja langsung error. Ketika dicek di Google apakah ada nanda.com, ya. Nah, jadi Anda untuk memastikan adalah akses dulu di sini. Ketika klik seperti ini, oke, ketika klik situsnya, nampil situsnya seperti ini. Jadi nanti ketika Anda sudah berhasil blokir, cari di Google misalnya seperti ini, Anda klik seperti ini, langsung dia nampil error forbidden-nya. Oke, jadi bukan di awal Anda langsung ketikkan situsnya. Oke, kita clear dulu historinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti internet kita sudah dapat. Lanjut, langkah berikutnya, kita akan pengaturan bandwidth. Oke, di menu quiz, kemudian simple quiz, klik tanda tambah, kita jadikan namanya bandwidth MK1, targetnya adalah di ether 2, uploadnya untuk mikrotik 1 kita ganti jadi 5 Mbps, downloadnya juga 5 Mbps. Oke, nah sekarang kita tes dulu koneksinya sebelum di setting berapa kita dapat kecepatan internetnya. Oke, dapat sekitar 80-an nih. Oke, nah sekarang kita atur.
Oke, kita lalu tes di refresh, tes koneksinya lagi. Oke, harus 5 atau di bawah 5. Oke, kalau dia di bawah 5 bagus, kalau Anda dapatnya di atas 5 berarti masih belum berhasil. Oke, pengaturannya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk setelah Anda uji ataupun Anda tes sendiri di tempat Anda, sebaiknya dinonaktifkan terlebih dahulu hingga penguji nanti akan datang. Coba tunjukkan katanya kan mana settingan untuk manajemen bandwidthnya, baru Anda aktifkan kembali. Oke, cara mengaktifkannya tinggal kembali saja di sini, klik menu listnya, klik baru checklist. Oke, lanjut langkah berikutnya kita di menu web proxy, kita checklist enable-nya. Oke, kita pakai portnya 3128, webmasternya buat nama Anda @sekolah.sch.id. Oke, change on disk-nya di checklist, jadi klik enable, portnya masukkan 3128, isikan cache administratornya, kemudian cache on disk-nya di checklist. Oke, kalau sudah apply, kemudian masuk ke akses, klik tanda tambah, DST hostnya silakan diisi situs yang ingin diblokir. Sebaiknya carilah situs yang lain, ini hanya sebagai contoh saja ketika kita latihan. Ya, banyak situs yang HTTP. Oke, actionnya deny. Oke, jadi DST host adalah situs yang mau diblokir, actionnya deny. Kalau sudah, apply, kemudian oke. Kemudian apply lagi, baru oke. Nah, langkah terakhir untuk memblokir yaitu di menu IP, kita buatkan firewall yang kedua. Jadi di awal ini firewall yang pertama, sekarang kita tambahkan firewall untuk memblokirnya. Klik tanda tambah, protokolnya TCP/6, kemudian DST portnya 80, kemudian in interface-nya ganti menjadi Ether 2 karena jalur yang mau diblokir atau laptop terhubung melalui Ether 2. Oke, kemudian action-nya ganti menjadi MySQRed, portnya 3128. Oke, kita cobakan apply. Actionnya adalah redirect, portnya 3128. Oke, apply, kemudian oke. Sampai di sini settingan MikroTik 1 untuk cluster 2 dan 3 selesai untuk terhubung ke internet, kemudian manajemen bandwidth dan proxy-nya. Tinggal langkah terakhir yaitu routing. Sekarang kita tes dulu situs yang sudah kita blokir tadi. Ini dia. Kita coba buka. Oke, jika tidak ada aksi seperti ini, oke, sudah kita masukkan pengaturannya sudah benar. Ada dua opsi. Oke, ada dua opsi, silakan Anda pilih saja. Opsi yang pertama, mengganti portnya. Oke, 3128 diganti menjadi 8080. Oke, kita cobakan dulu opsi yang pertama. Kemudian di firewall-nya juga diganti menjadi 8080. Oke, ini opsi yang pertama ya. Di web proxy-nya ganti jadi port 80, di firewall-nya juga port 80. Kita cobakan. Pilih. Oke. Langsung error. Ya, tadi di awal tidak mau diapa-apakan nih. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, oke, opsi yang kedua Anda reboot alat ini. MikroTik-nya di reboot. Ya, nggak perlu Anda rubah port tadi. Kalau mau Anda ikuti opsi yang kedua ini, klik menu sistem, pilih reboot. Atau restart ulang nih MikroTik-nya. Itu opsi yang kedua. Terserah Anda mau ganti portnya atau mau reboot alat. Sama-sama kerja. Ya, kalau tidak ada aksi. Tapi kalau langsung error, lanjut saja. Tidak ada masalah. Oke. Nah, selesai di MikroTik 1, tinggal langkah terakhirnya itu routing. Oke, silakan pindah ke MikroTik 2. Oke, kita masuk ke MikroTik 2. Oke, kita mulai langkah-langkahnya di menu IP, get address. Oke, klik tanda tambah, kita masukkan 200.50.3.49 sesuai dengan soal
Jika nanti kondisinya bentrok ketika akses banyak, maka seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, pakai yang ini. Ya, rumus yang ini. Oke, kita anggap ini tidak ada bentrok dan kita bisa nih. Oke, 200.50.3.49/27 di interface-nya WLAN 1. Oke, apply, kemudian oke. Lanjut, langkah berikutnya di DHCP client, klik tanda tambah, interface-nya Ether 1. Yang dahulu sudah dijelaskan di unchecklist ini nggak usah lagi, langsung saja udah ganti interface-nya Ether 1, langsung apply oke. Tunggu sampai dengan bound. Oke, itu untuk DHCP client-nya. Oke, selanjutnya di menu IP, DHCP server, DHCP setup, WLAN satunya, next, kemudian next lagi, sampai di sini. Yang baris atasnya biarkan saja. Oke, baris yang kedua Anda lihat, ada di situ 62. Di soal DHCP pool-nya itu adalah 61, maka ganti menjadi 61. Oke, jangan ganggu yang lainnya, cukup arahkan ke baris kedua. Ada angka 62, maka ganti menjadi 61. Oke, next. Ini DNS-nya biarkan saja. Kemudian next. Ya, list time-nya sesuai dengan soal itu 6 jam. Silakan ganti menjadi 06. Oke, 6 jam. Kemudian next sampai dengan sukses. Oke, selesai. Lanjut, angka berikutnya di menu DNS, di checklist lagi seperti Mikrotik 1 tadi. Oke, allow remote request-nya, apply, kemudian oke. Lanjut, langkah berikutnya di menu firewall, klik tanda tambah di menu NAT-nya. Oke, di out interface-nya adalah Ether 1, action-nya adalah MesQRed, apply, kemudian oke. Nah, sampai di sini Anda boleh tes koneksinya. Indri dan Messi silakan terhubung. Sampai di sini langkah berikutnya adalah kita aktifkan WiFi-nya dulu. Kalau secara terhubung ke internetnya sudah bisa, tapi kita belum nampilkan WiFi nih. WiFi kita belum nampil di sini. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu di menu wireless. Oke, di WLAN satunya ini di checklist, kemudian double klik. Mau klik kanan pilih enable juga boleh. Oke, jelas sudah diaktifkan, pilih double klik. Di menu wireless, mode-nya diganti menjadi AP Bridge, kemudian SSID-nya buat nama Anda. Oke, Mikrotik nama Anda sebagai contoh ini, karena di soal tidak ada ketentuannya, buat saja nama Anda huruf besar supaya gampang lihatnya. Oke, dengan karakter yang tidak aneh-aneh. Oke, kalau sudah, apply, kemudian oke. Nah, kemudian di security profile-nya silakan diaktifkan. Di mode-nya menjadi dynamic key, checklist-nya diaktifkan, kemudian password-nya silakan dimasukkan. Oke, password ini boleh nggak Anda aktifkan, tapi resikonya mana tahu ada teman-teman yang jahil, dimasuklah ke MAC address Anda tanpa password, ke WiFi Anda. Oke, hati-hatinya ternyata di resetnya misalnya Anda sudah setting jauh-jauh, ternyata di reset sama teman Anda karena nggak di password. Jadi sebaiknya di password dan yang tidak ribet passwordnya. Oke, kalau sudah apply, kemudian oke. Silakan Messi dan Indri dites koneksinya. Apakah bisa terhubung ke internet dan bisa akses Google-nya. Oke, sampai di sini Anda boleh memastikannya. Oke, sebelum nanti diuji sama pengujinya ternyata internet Anda aja nggak dapat. Ya, Anda udah setting jauh-jauh, udah sampai ke Mikrotik 2, ternyata di Mikrotik seandainya angka 5 sampai 8 kali. Ternyata Mikrotik 2-nya nggak terhubung ke internet. Nah, sampai di langkah ini Anda boleh uji koneksinya dulu. Terhubung? Buka Google, bisa akses internet. Anda harus pastikan terhubung ke internet. Bisa, oke. Sampai di sini berarti aman. Lanjut, langkah berikutnya di Mikrotik 2. Kita atur bandwidth-nya. Sambil buat speed test-nya, berapa dapatnya. Speed test untuk di wireless. Nah, untuk wireless, cluster 2 dan 3 ini, itu Anda harus ngaturnya 3 MB.
mikrotik 2-nya. Kalau mikrotik 1 tadi kan 5M. Oke, kita atur di menu quiz, simple quiz, klik tanda tambah. Silahkan dibuat namanya MK2 misalnya. Ini opsional saja, tergantung Anda membuatnya apa. Kalau di name, targetnya di WLAN 1. Oke, uploadnya jadi 3M, download juga 3M atau 3 Mbps. Berapa dapatnya, Messi? 2, 20-an atau 2 Mbps? Kalau 3 coba. Kalau Indri berapa dapatnya? 38. Oh, yang 38 lah Indri. Kalau 22 tuh kecil kali, belum diatur nih. Ya punya Indri ya 38 ya. Oke, kita atur. Oke, silakan di refresh, cobakan kembali. Si Messi juga dapatnya 3 MB enggak? Kalau dia kecil bisa jadi dapatnya pas-pasan 3M atau di bawahnya, tergantung koneksi berapa banyak. Berapa dapatnya? 2. Messi dapatnya 2. Indri? Dari yang sudah di awal tadi 38 punya apa? Indri akhirnya jadi di bawah 3M. Artinya berhasil kita mengatur untuk manajemen bandwidth di WLAN satunya. Oke, silakan dinonaktifkan. Ketika ada penguji minta saja Anda baru aktifkan. Kalau enggak nanti WiFi-nya lelet. Oke. Nah, sampai di sini jangan sampai mikrotik 2-nya juga keblokir situs yang tadi. Yang ini. Coba pastikan masuk ke situs Lipi. Nah, jadi jangan dua-duanya keblokir. Ingat, di soal hanya mikrotik 2 atau hanya PC yang terblokir situs Anda tadi. 2 situs yang Anda blokir tadi. Di HP harus bisa terhubung. Jangan malah dua-duanya terhubung. Jangan dua-duanya malah terblokir. Atau malah dua-duanya terhubung kayak di sini. Berarti malah nggak bisa diblokir di mikrotik satunya atau di laptop. Masuk ke situsnya? Hah? Bisa. Oke, berarti udah aman untuk mikrotik 2-nya. Oke, itu langkah-langkah untuk mikrotik 2-nya. Sampai di sini udah selesai. Sekarang kita masuk langkah terakhir, yaitu adalah routing. Routing yang kita gunakan adalah routing OSPF. Oke, settingannya nggak ribet. Oke, sekarang kita pindahkan posisinya ke mikrotik yang A. Kita atur dari mikrotik yang A. Kemarin timbul pertanyaan, kenapa kita nggak langsung di awal mengaturnya? Ya, bukannya nggak boleh, ya. Dicobakan saja. Sejauh ini saya belum ada nyobakan untuk langsung setting routing. Tapi pernah saya coba, nggak jalan di mikrotik yang kedua. Karena routing kalau kita atur di mikrotik yang pertama, dia mencari IP di mikrotik 2. Nah, sementara kita belum setting nih, kita langsung routing saja di mikrotik yang A. Jadi amannya seperti yang di depan saja, atur dulu IP-nya masing-masing atau langkah-langkahnya sampai manajemen bandwidth, baru Anda masuk ke routing. Oke, seperti sekarang nih, kita masuk ke routing nih, dari mikrotik yang A. Oke, masuk di menu routing, pilih OSPF. Oke, geser sedikit, kemudian masuk ke IP, pilih address. Oke, kita akan masukkan network yang ada di mikrotik yang A, yang ini dan yang ini. Oke, nah di menu network, tanda tambah, masukkan yang pertama 192.168.100.0 slashnya 24. Oke, apply, kemudian oke. Tambahkan yang kedua 200.50.3.0 slashnya 27. Oke, dapat slashnya dari mana? Dari sini, 24 dan 27. Oke, apply, kemudian oke. Oke, lanjut. Di mikrotik yang A sudah kita atur, lanjut ke mikrotik yang B, kita pindahkan. Oke, hubung ke mikrotik yang B. Kita lakukan hal yang sama di mikrotik yang A. Di routing, pilih OSPF. Di menu network, kita buka address-nya.
Ya, kita masukkan yang network yang ada di mikrotik yang kedua. Klik tanda tambah, masukkan yang pertama 192.168.100.0/24. Klik kemudian oke, tambahkan lagi 200.50.3.32. Oke, perhatikan di sini ya. Nah, jangan terkecoh 3.0 juga Anda masukkan, itu di mikrotik yang A, ini mikrotik yang B. Slash-nya 27. Klik kemudian oke. Oke, sampai di sini langkah-langkah untuk klaster 2 dan 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian nih. Oke, kalau tahap pengujian jangan lupa Anda pindahkan normalnya ke mikrotik yang A. Seperti ini. Oke, pastikan dia kembali. Oke, sekarang kita masuk ke mikrotik yang A. Mikrotik yang A, kita login. Yang pertama, kita coba ping atau tes koneksi dari new terminal. Oke, berapa dapat IP di Indri dulu? IP di komputer di HP-nya dapatnya berapa? Ya, Messi juga sekarang ya, cek. Yang punya Indri dulu, berapa dapatnya? Tiga 3.48. Oke, kita tes koneksinya, langsung ping dari new terminal 200.50.3.48 ya. Ya, kita tes. Oke, replay ya. Artinya dari new terminal dari mikrotik yang A ke HP berhasil terhubung atau routingnya berhasil. Oke, ini pengujian dari new terminal. Oke, sekarang ping ke mikrotik A atau ke laptop ini. Oke, ke laptop ini di Ether 2-nya. Coba dari Termux punya Messi kalau gitu. Ping ke IP 3.20. Kita tes koneksinya. 200.50.3.20. Bisa replay? Jangan sampai undreachable ya, atau failure. TTL bla 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 enggak? Oke, bisa ya. Itu IP 3.20. Sekarang IP di komputer. Oke, IP di komputer Anda berapa misalnya? Ya, oke, punya saya 3.21. Coba cara menghentikannya di Termux itu Ctrl C. Ada Ctrl C. Ada tombol apa? Ada tombol Ctrl C. Klik Ctrl baru C. Oke, silakan ping ke 3.21. Bisa? Oke, sampai di sini alhamdulillah klaster 2 dan 3 sudah tuntas. Kita uji coba, kita lakukan langkah demi langkahnya. Oke. Jadi silakan dirapikan catatan Anda, apapun yang sudah disampaikan menurut bahasa kami di sini bisa Anda persingkat menurut pemahaman Anda. Oke, jadi tidak mesti kalau langkah demi langkah ini udah pasti. Ya, cuman cara Anda membuat di catatan itu kembali ke Anda masing-masing. Oke, itu saja. Silakan 6 orang di sini dulu pasang perangkatnya, silakan lakukan konfigurasi. Yang lain menunggu giliran nanti saya panggil.